Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Shugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan kembali membahas tentang looping, semacam never ending loop atau infinite loop. Kali ini kita akan membuat looping yang akan terus-menerus berjalan ketika kita menginputkan sampai kita menginputkan kata n. Jadi dia akan jalan dan minta kita untuk menginputkan kata. Kemudian kalau kata yang kita masukkan adalah kata end, n ini, maka dia akan berhenti. Jadi saya bacakan dulu flowchartnya. Kita mulai dari start, kemudian kita punya sebuah variabel namanya variabel running yang mula-mula bernilai true. Kemudian jika dia bernilai true maka kita diminta untuk menginput kata. Kemudian kata ini akan kita evaluasi di bawahnya lagi. Jika kata yang kita input adalah kata n, maka dia akan mengubah variabel running menjadi false. Kemudian dia ke atas, kembali ke loop atas. Di sini diperiksa lagi, kalau runningnya masih bernilai true maka dia akan meminta menginput kata. Tapi kalau runningnya sudah bernilai false maka dia akan kembali ke keluar ya, ke n. Oke, ini adalah sebuah looping. Kalau kita lihat dari karakteristik loopingnya, maka kita bisa melihat di sini bahwa dia akan berhenti dengan bukan pada indeks tertentu atau posisi tertentu, tetapi pada nilai tertentu ya. Dia akan berhenti pada saat nilai running ini sudah sama dengan false, dan dia masih terus melooping jika running sama dengan true. Untuk looping seperti ini kita bisa gunakan looping while. Jadi nanti kita coba implementasikan dia pakai looping while. Kita langsung ke NetBeans saja. Di NetBeans kita buat sebuah kelas baru. Klik kanan new Java class. Kasih nama misalnya creating code 28, finish. Kemudian kita hapus dulu komentarnya. Ya, kemudian kita buat sebuah method main, public static void main ps vm shortcutnya tab. Oke, kita lihat lagi flowchartnya. Di sini ada sebuah variabel running bernilai true, kemudian nanti akan bernilai false. Di sini kita bisa tahu bahwa dia adalah boolean ya, boolean. Kita buat dulu boolean running mula-mula bernilai sama dengan true. Oke. Setelah itu kita langsung masuk ke dalam loopingnya. Sudah kita sebutkan tadi, kita akan gunakan looping while. Jadi kita pakai while saja di sini, enter. While selama running ini, selama running masih bernilai true sama dengan true, maka di sini kita akan melakukan looping. Di dalam looping pertama yang dilakukan adalah kita diminta untuk menginput kata. Jadi ada sebuah kata yang mau kita inputkan. Karena kita butuh menginput kata dari keyboard, kita butuh scanner. Scanner sc misalnya nama objeknya sama dengan new scanner dalam kurung system in titik koma, kemudian import dulu, import Java Utility Scanner. Kemudian kita buat string kata, variabel kata, nama variabelnya kata ya. Kemudian kata ini kita input dari keyboard, jadi kita gunakan sc titik next line titik koma. Oke, di sini kita sudah punya katanya. Kita sudah sampai di yang simbol ini, kata. Kemudian kita coba tampilkan dulu. Shout. Anda menginputkan misalnya, kasih sedikit dekorasi. Anda memasukkan kata titik 2 spasi tanda tambah kata di sini. Oke. Jadi ini kalau kita run, belum selesai programnya, ini kita run saja dulu. Kita lihat run file, maka ya di sini kita diminta untuk menginput sesuatu ya. Di sini ada langsung tanpa aba-aba, kita langsung input saja. Yaitu dia bilang Anda masukkan kata ini, asfafafa itu, Anda bisa dibaca. Atau misalnya saya masukkan saran lagi, saya kasih masuk kata Budi, enter, dia akan Anda masukkan kata Budi. Kalau kita tulis lagi di sini Iwan, enter, dia menulis Anda masukkan kata Iwan. Kalau misalnya saya kasih masukkan kata Ani, dia akan menuliskan Anda masukkan kata Ani. Kalau saya tulis Roma, enter, dia juga menuliskan Anda masukkan kata Roma. Kemudian harapan saya nanti kalau saya memasukkan kata END seperti ini, maka programnya akan berhenti dan tidak meminta lagi. Kalau ini saya tulis terus, dia meminta terus ini, dia tidak berhenti. Dia terus memaksa saya untuk memasukkan kata never ending loop. Ya, ini kalau saya masukkan di sini, saya
masukkan terus, dia masih bisa ya, dia tidak berhenti karena while-nya memang tidak berhenti, while-nya ini masih jalan. Dia terus menerus melemparkan ini permintaan untuk menginput kata. Oke, sekarang bagaimana caranya supaya dia berhenti? Jadi seperti yang kita rencanakan tadi, kita mau dia berhenti ketika kata yang dimasukkan adalah kata N. Kalau kata yang kita masukkan adalah kata N, maka kita akan merubah nilai dari variabel running sama dengan false. Variabel running inilah yang membuat dia loopingnya berhenti. Jadi ini salah satu cara untuk menghentikan looping. Ada cara lain selain cara ini. Jadi di sini kita bisa buat if kata equals. Jadi untuk menguji kesamaan string itu gunakan equals ini end. Jadi kata kuncinya adalah end. Kalau yang saya masukkan adalah end, maka saya akan merubah nilai dari variabel running ini menjadi false. Running sama dengan false. Oke, titik koma. Mungkin boleh dikasih aba-aba di sini. Proses selesai. Shout. Looping selesai. Looping terhenti. Oke, kita run. Coba run lagi, run file. Oke. Nah, di sini kita langsung diminta untuk menginput kata tanpa aba-aba ya, misalnya Budi lagi, Budi. Nah, kalau kita masukkan Budi, dia masih meminta kita untuk menginputkan kata, masih menyala nih ya, masih berkedip-kedip. Misalnya saya isikan lagi Ani, saya isikan lagi Roma, kemudian saya isikan biskuit, kemudian saya isikan satu lagi dari Mayora. Misalnya, dia masih meminta kita untuk menginput kata, kecuali ketika kita memasukkan kata END dengan huruf kapital ya, bukan huruf kecil. Kalau huruf kecil END begini, dia masih meminta kita juga menginputkan kata, karena ini tidak sama. Dia masih menginputkan kata, tapi kalau kita masukkan END dengan huruf kapital, sesuai dengan kata kunci yang kita buat tadi di sini. Di sini tadi ada END. Ya, kalau kita menginputkan itu END, maka ketika saya enter maka dia akan berhenti. Anda masukkan kata END, looping berhenti. Jadi dia berhenti ketika ada tulisan ini successful. Kalau kita masukkan lagi sudah tidak bisa ya. Ini tidak bisa. Saya ketik tidak bisa. Oke, sesederhana itu membuatnya. Cukup sedikit juga baris kodenya ini. Kemudian bagaimana kalau kita mau implementasikan secara universal menggunakan flogorism? Jadi kita bisa coba buat pakai flogorism. Kita mulai dari main, kemudian kita butuh variabel. Jadi kalau di flogorism butuh variabel, tetap juga harus dideklarasikan ya. Tidak serta-merta sama dengan di sini. Karena kita juga menyesuaikan apa yang dimau oleh flogorism. Kita deklarasikan dulu sebuah variabel, declare. Nama variabelnya adalah running. Tipenya, type-nya bulan. Finish. Kemudian kita beri nilai awal dia sama dengan ini. Kalau beri nilai awal pakai assign, kita beri dia dengan nilai running sama dengan true. Kemudian bikin looping while-nya bagaimana kalau di flogorism? Kita bisa pakai while ini. Kemudian di sini kita tuliskan while running sama dengan true. Maka kalau dia true, maka yang kita minta adalah kita akan diminta untuk menginputkan kata. Sebelum kita bisa menginputkan kata, kita harus deklarasikan juga. Declare kata, variabel bernama kata ini, tipenya adalah string. Oke, kemudian di sini kita akan periksa. Kita input dulu ya. Kita akan input dulu katanya. Input kata. Kemudian kita periksa katanya. Periksanya pakai if juga. If kata, jika kata sama dengan END, titik, maka di sini kita rubah. Kalau true-nya, maka kita rubah nilai dari running itu menjadi false. Kalau true ya. Kalau dia sama dengan END. Kalau tidak sama dengan END ya tidak usah dipedulikan. Kalau tidak sama, ditampilkan dulu katanya. Kita harus butuh menampilkan kata di sini. Kasih output di sini. Ini kasih output Anda memasukkan kata titik 2 spasi tanda petik.
tanda seperti tanda dan ini saya lupa, dan kata. Kita coba dulu ya. Oke, masukkan kata, kemudian running, kasih pernyataan sedikit di sini juga, proses selesai, proses berhenti, terhenti ya, proses terhenti dan menepi. Oke guys, oh salah, apa itu, salah simbol, harusnya simbol output ya, output. Oke, coba kita run, kita lihat dulu satu kali lagi. Ada boolean running true, while running sama dengan true, masukkan kata, input kata kita periksa apakah dia adalah n. Kalau dia adalah n maka dia prosesnya berhenti. Oke, kita run, coba run, kita lihat hasilnya. Drag dulu, input kata misalnya Budi, enter, dia tetap meminta kita untuk menginput lagi di sini Ani, Roma, kemudian biskuit, enter. Kemudian coba kita masukkan kata END, enter, maka Anda masukkan kata N dan proses berhenti. Jadi dia akan berhenti ketika kita memasukkan kata END. Oke, baiklah, karena kita sudah punya vlogorismnya, kita sudah punya beberapa versi bahasa untuk implementasi ini, looping yang ini ya. Kita punya bahasa untuk C++ seperti ini, bahasa C++ nya. Kemudian kita punya juga bahasa Java, ya, ini Java yang sama dengan kita buat tadi. Apakah dia sama betul-betul? Ya, kurang lebih sama ya. Dia gunakan juga equals n, kemudian running sama dengan false. Kemudian coba kita bahasa lainnya, misalnya bahasa apa ini? Ada MATLAB, ada Python yang biasanya lebih singkat, ini Python. Kemudian Scala. Oke, ini ada lebih dari 20 bahasa ya, bahasa pemrograman. Saya scroll lagi pelan-pelan, flowchartnya seperti ini, ke bawah, ke bawah. Oke, kemudian source code-nya cukup singkat. Kita run sekali lagi, clear dulu. Ini masih jalan, belum berhenti. Kita run file. Oke, kita diminta untuk menginputkan kata, misalnya gajah, terbang. Kemudian kita inputkan selesai. Kalau kita buat selesai dia tidak mau berhenti, tapi kalau kita inputkan kata END begini dia tidak berhenti juga ya, karena tidak sama persis, END nya tidak sama. Nanti dia berhenti ketika kita inputkan kata END dengan semuanya huruf kapital, sesuai yang apa yang kita definisikan di bagian ini ya. Tergantung apa yang kita tulis di sini. Kalau kita tulis di sini selesai, maka dia akan berhenti ketika yang kita input adalah kata selesai. Oke, kita coba enter di sini, enter, selesai. Oke, baiklah. Saya kira pembahasan kita tentang looping sampai di sini dulu. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada saran dan pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.